Ya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya. Pada saat ini kita akan membahas lanjutan dari video saya pada waktu yang lalu, yaitu mengapa alam mengizinkan kita untuk diuji dengan ujian-ujian yang berat, pergumulan-pergumulan, bahkan ada penderitaan-penderitaan yang luar biasa yang saya dan saudara alami dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Nah, pada saat ini saya ingin membagikan manfaat daripada ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Baik, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 bunyinya demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia batinia kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa prinsip manfaat yang begitu penting bagi setiap kita ketika kita diuji oleh Tuhan, diizinkan ujian kita alami dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah supaya kita menjadi kuat secara rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada manfaat yang luar biasa yang Tuhan izinkan kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan ujian-ujian, yaitu ada manfaat rohani di dalam kehidupan kita. Seperti itu yang Paulus bilang di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi manfaat ujian yang Tuhan nyatakan kepada kita bahwa kita mendapatkan kekuatan di dalam ujian itu. Jadi secara rohani kita semakin kuat, bukan semakin lemah. Walaupun memang secara batinnya kita mengalami tekanan, bahkan menjadi lemah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah manfaat yang pertama ketika kita diuji oleh Tuhan, supaya kita menjadi kuat secara rohani, menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, manfaat yang kedua adalah karena Allah memberikan upah kepada setiap kita yang setia dalam ujian. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Saudara, kadang-kadang memang ujian yang kita alami, ujian yang berat, tantangan, kesulitan, itu kadang-kadang mendapatkan mengalami duka cita di dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun demikian, Alkitab mengatakan tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran. Saudara-saudara, ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 mengatakan, bertekun, kamu telah mendengar tentang Ayub dan seterusnya. Kamu telah melihat, dan kalau kita membaca kitab Ayub, maka kita akan melihat di sana bagaimana pada akhirnya Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Kuasa memberikan anugerah yang luar biasa kepada Ayub. Jadi ada upah di dalam setiap ujian yang kita hadapi. Itu secara jasmani, Di dalam kehidupan kita Tuhan juga memberikan upah. Jadi engkau, seperti pemazmur bilang begini, ayat yang ke-12 di dalam pasal yang ke-66 ayat 12, dia katakan bahwa engkau telah membiarkan kami menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, saudara, orang Israel diuji sedemikian rupa, baik dengan api maupun dengan air, dengan setiap tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka mengalami pembebasan dari Tuhan. Sama halnya dengan kita diperhadapkan dengan kesulitan,
diperhadapkan dengan tantangan. Tapi Tuhan akan menolong kita, membebaskan dari semua tantangan dan kesulitan yang kita alami. Nah, yang menarik di sini ada upah surgawi yang Tuhan berikan kepada diri kita. Roma 8 ayat yang ke-18 bilang begini, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik sekali dan luar biasa. Ada prinsip rohani yang Tuhan berikan dan ajarkan kepada kita. Kita akan mendapatkan upah, bahkan upah yang sangat penting yang kita nantikan, yaitu upah kemuliaan daripada Tuhan sendiri. 2 Korintus 4 ayat 17 bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu jangan mundur dari ujian dan tantangan yang kita hadapi, karena Tuhan memberikan upah. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang ini akan mengerjakan bagi kami, akan mengerjakan bagi kita kemuliaan Tuhan. Saudara, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan dan nyatakan kepada kita. Oleh karena itu Yakobus bilang pasal 1 ayat 12, oleh karena itu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan-pencobaan. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan diberikan mahkota kehidupan ketika kita bertahan di dalam ujian-ujian. Kita tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kita upah, yaitu mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku, itu manfaat yang kedua yang kita dapatkan ketika kita bertahan, tetap setia kepada Tuhan di dalam ujian-ujian kita. Nah, manfaat yang ketiga, saudara, Allah akan memberikan kepada kita satu tugas yang sangat penting, yaitu kita menjadi bagian yang sangat penting di dalam membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan, membebaskan jiwa-jiwa yang tersesat. Saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 10 bilang begini, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, kadang-kala kita menyampaikan kebenaran, kita menghadapi tantangan yang luar biasa, seperti pada orang-orang Kristen pada mula-mulanya, pada para rasul pada awal-awalnya. Mereka menghadapi begitu banyak pergumulan dan ujian yang sangat berat. Tapi Tuhan mau memakai mereka untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu sukacita yang luar biasa yang tidak tertandingi ketika kita dalam ujian dan pergumulan bahkan penderitaan, membawa orang yang tersesat kepada Kristus. Situlah yang disampaikan oleh Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan yang 20. Satu perintah agung kepada kita untuk membawa orang mengenal Tuhan dengan benar, membawa orang diselamatkan oleh Tuhan, membawa orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan walaupun itu kita diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada manfaat yang luar biasa. Paling tidak ada 3 manfaat yang Tuhan berikan kepada kita untuk supaya kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, maju terus di dalam Tuhan. Jangan mundur di dalam Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Dan doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan mundur, terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa, terus mencari Dia di dalam situasi dan kondisi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.